Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai akuntansi perusahaan dagang. Saya Adra Alifia Febiona dengan NPM Bakang 258. Saya Oktila Safira dengan NPM 24013011027. Dan saya Rania Saraswati dengan NPM akhir 290. Baik, saya akan menjelaskan pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah jenis perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli, menyimpan, dan menjual kembali persediaan barang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Nilai tambah dapat berupa mengolah atau merubah bentuk atau sifat asli barang sedemikian rupa sehingga barang tersebut mempunyai nilai jual yang tinggi. Perusahaan dagang memperoleh pendapatan yang berasal dari transaksi jual beli barang yang berupa bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi. Barang yang diperdagangkan bisa juga berupa hasil perkebunan, pertanian, dan barang hasil industri pengolahan manufaktur. Contohnya, perusahaan dagang adalah toko, showroom, hypermart, swalayan, dan depot. Jenis perusahaan dagang yang pertama, pembelian barang dagang, yaitu transaksi pembelian barang dagang merupakan kegiatan saat Anda membeli sebuah barang dari perseorangan, toko, atau perusahaan lain. Lalu yang kedua, beban angkut pembelian. Transaksi perusahaan dagang yang satu ini merupakan pembiayaan pengangkutan barang dari gudang penjual ke gudang milikmu, sederhananya adalah ongkir atau ongkos kirim. Lalu yang ketiga, retur pembelian dan pengurangan harga. Retur pembelian adalah transaksi perusahaan dagang saat kamu sebagai pembeli mengembalikan barang ke pemasok. Lalu yang keempat, pemotong pembelian. Transaksi perusahaan dagang selanjutnya adalah potongan pembelian. Merupakan pemotongan harga yang dibeli dari supplier kepada perusahaan sebagai pembeli. Potong pembelian biasanya diberi saat pembeli sudah lunas dibayar sebelum tanggal jatuh tempo. Lalu yang kelima, penjualan barang dagang. Transaksi penjualan barang dagang adalah transaksi jika ada konsumen yang membeli barang yang Anda jual. Lalu yang keenam, beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan adalah transaksi perusahaan dagang yang saat penjual mengirimkan barang kepada pembeli dan biayanya ditanggung oleh penjual. Lalu yang ketujuh ada retur penjualan dan pengurangan harga. Transaksi perusahaan dagang yang satu ini berkebalikan dengan transaksi nomor 3 yang sudah saya jelaskan. Retur penjualan dan pengurangan harga terjadi justru saat konsumen mengembalikan barang dagang kepada kita karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Lalu yang kedelapan ada potongan penjualan. Transaksi perusahaan dagang yang ini merupakan kebalikan dari transaksi yang keempat. Bedanya, potongan harga dalam transaksi ini diberikan oleh perusahaan sebagai penjual kepada konsumen. Lalu yang kesembilan, persediaan barang dagang. Sebenarnya adalah total nilai stok barang yang belum terjual sampai pada akhir periode akuntansi. Karakteristik perusahaan dagang yang pertama ada melibatkan barang dagang, pembelian penjualan secara kredit dan tunai, pengakuan persediaan, pencatatan harga pokok penjualan, pengolahan piutang dan utang usaha, penanganan retur pembelian dan penjualan, pengeluaran operasional terkait perdagangan, penyusutan dan amortisasi, pengakuan pendapatan penjualan, pengolahan laba kotor dan laba bersih, penyelesaian utang pajak, pengelolaan arus kas, penyesuaian akhir periode, investasi dalam aset tetap, dan terakhir pencatatan dan pelaporan keuangan. Kegiatan akuntansi perusahaan dagang yang pertama ada pembelian dan penjual barang. Pencatatan atas pembelian dan penjualan barang dagang baik secara tunai maupun kredit. Lalu yang kedua, pencatatan persediaan. Akuntansi persediaan menjadi komponen penting menggunakan metode FIFO atau first in, first out atau LIFO, last in, first out atau metode rata-rata. Lalu yang ketiga ada pencatatan biaya operasional, mencatat biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan seperti sewa, gaji karyawan, biaya listrik, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi mencerminkan pendapatan dari penjualan dan biaya yang dikeluarkan, sedangkan neraca menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan.
Lalu yang terakhir ada penghitungan harga pokok penjualan atau HPP. Adalah total yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual. HPP ini penting untuk menghitung margin keuntungan. Lalu ada bukti transaksi perusahaan dagang, ada beberapa contoh. Yang pertama ada faktur, nota debit, nota kredit, nota kontan, bukti memorial, bukti kas masuk, bukti kas keluar, voucher, kwitansi, cek, rekening, bilet giro, dan yang terakhir bukti setoran bank. Oke, baik, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai akun-akun apa saja yang akan digunakan dalam pencatatan jurnal perusahaan dagang. Jadi yang pertama itu ada akun pembelian atau purchase. Ini tuh dicatat saat adanya transaksi pembelian barang dagang oleh perusahaan dagang dari produsen. Lalu yang kedua itu retur pembelian atau purchase return and allowance. Di sini itu dicatat saat terjadi pengembalian barang setelah membeli karena barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan perusahaan. Lalu ada akun potongan pembelian atau purchase discount. Ini itu dicatat ketika perusahaan mendapatkan potongan harga dari produsen atau pemilik asli barang. Lalu yang keempat, ada beban angkut pembelian barang yang dibeli atau freight in. Akun ini dicatat ketika eh, pembayaran beban angkut yang ditanggung oleh pembeli. Lalu yang kelima ada akun penjualan atau sales, di mana akun ini dicatat saat adanya transaksi barang yang dijual oleh perusahaan, baik kepada konsumen ataupun perantara lain. Yang keenam, ada retur penjualan atau sales return or cash refunds and allowance. Di sini itu dicatat ketika penerimaan barang kembali setelah barang tersebut dijual. Pencatatan ini akan dilakukan di sisi debit. Lalu yang ketujuh ada akun potongan penjualan atau tunai. Di sini tuh disebutnya soft discount. Ini tuh dilakukan saat konsumen mendapatkan potongan harga dari penjual barang. Lalu ada beban angkut penjualan, sama seperti beban angkut pembelian. Ini itu dicatat ketika terjadi pembayaran beban angkut, tapi di sini itu beban angkutnya dibebankan kepada perusahaan selaku penjual. Lalu ada akun persediaan, di mana pencatatan ini dilakukan mengenai persediaan barang dagangan suatu perusahaan. Lalu ada harga pokok penjualan atau HPP, yaitu yang dijadikan standar oleh perusahaan untuk menentukan harga barang yang akan dijual. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis jurnal yang digunakan dalam perusahaan dagang. Nah, berbeda dengan perusahaan jasa yang sebelumnya sudah kita pelajari, perusahaan dagang ini mencatat jurnal itu menjadi 5. Yang pertama itu jurnal penjualan, di mana penjualan ini akan dicatat transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Lalu yang kedua itu ada jurnal pembelian, yaitu ketika terjadinya transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit, dia itu akan dicatat di jurnal pembelian. Lalu ada jurnal penerimaan kas, yaitu yang mencatat transaksi yang mengakibatkan adanya aliran kas masuk. Contohnya itu penjualan secara tunai dan juga pelunasan piutang. Lalu yang keempat itu ada jurnal pengeluaran kas, di mana jurnal ini akan dicatat transaksi-transaksi yang mengakibatkan adanya aliran kas keluar. Contohnya itu pembelian barang dagangan secara tunai. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya jurnal umum seperti yang kita ketahui di perusahaan jasa, tapi di perusahaan dagang ini jurnal umum itu akan mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat pada keempat jurnal khusus yang sudah saya sebutkan tadi. Contohnya adalah retur penjualan saat penjualan tersebut dilakukan secara kredit. Di sini ada contoh-contoh pencatatan transaksi pada jurnal khusus, tapi di sini itu belum dibedakan berdasarkan metode perpetual dan juga periodik. Di sini hanya secara umumnya saja. Jadi di sini contohnya itu dijual barang dagangan pada toko Usman sebesar 6 juta rupiah dengan syarat 2 per 10, N per 30. Arti dari 2 per 10, N per 30 ini adalah orang yang membayar secara kredit akan mendapatkan diskon sebanyak 2% selama orang tersebut melunasi utangnya sebelum jatuh tempo. Nah, di sini tuh jatuh temponya itu selama 10 hari kalau mereka ingin mendapatkan diskon sebanyak 2%. Nah, jumlah tenggang waktu mereka harus melunasi utang tersebut adalah dalam waktu 30 hari.
Di sini itu kalau jurnal penjualan bisa dilihat dari contoh kalau debitnya itu selalu piutang usaha, sedangkan kreditnya itu selalu penjualan. Kenapa selalu seperti itu? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau jurnal penjualan itu hanya mencatat penjualan yang dilakukan secara kredit. Nah, hal ini juga sama pada jurnal pembelian, di mana kita tuh akan mencatat transaksi pada jurnal pembelian saat kita itu membeli barang secara kredit. Nah, gimana cara tahu barang itu dibeli secara kredit atau tunai? Biasanya itu ada keterangan seperti 2/10 atau N/30 itu tadi. Seperti itu. Selanjutnya ini ada jurnal penerimaan dan juga pengeluaran kas. Kalau ini karena yang dicatat itu hanya yang bergantung dengan kas. Jadi di sini kayak pelunasan piutang dan juga adanya pembayaran utang kita gitu. Jadi pokoknya yang eh, berhubungan dengan pengeluaran dan pemasukan kas itu dimasukkan ke dalam kedua jurnal ini. Selanjutnya ini ada jurnal umum. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau di jurnal umum ini kita mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat pada 4 jurnal khusus. Jadi di sini contohnya adalah retur penjualan yang dilakukan itu secara kredit. Tuh. Jadi eh, kita tuh menjualnya itu pelanggan itu beli ke kita secara kredit. Kalau di retur dia ditulisnya di jurnal umum. Selanjutnya ada metode pencatatan persediaan. Dalam mencatat persediaan barang dalam perusahaan dagang, terdapat dua metode yang berbeda. Yang pertama ada metode perpetual. Metode perpetual artinya pencatatan yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan yang dilakukan secara kontinu, sehingga jika terjadi pembelian akan menambah persediaan barang dagangan, dan jika terjadi penjualan akan mengurangi persediaan barang dagangan. Yang artinya setiap pembelian dan penjualan barang dicatat dalam akun persediaan dan buku besar yang berkaitan. Jadi jumlah barang yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang terjual dilaporkan dalam catatan persediaan secara terus-menerus atau yang disebut juga sebagai perpetual. Nah, metode perpetual ini atau terus-menerus ini itu pada umumnya digunakan oleh perusahaan yang menjual barang dagangan dengan harga relatif mahal dan tidak sering terjadi. Contohnya seperti barang elektronik. Selanjutnya, metode yang kedua itu ada metode fisik atau periodik. Metode fisik artinya pencatatan yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan yang tidak dilakukan secara kontinu, sehingga persediaan barang dagang akhir dihitung secara fisik yang ada di gudang. Nah, dalam sistem persediaan periodik atau periodic inventory system, catatan persediaan tidak menunjukkan jumlah yang tersedia untuk dijual atau jumlah yang terjual selama periode tertentu. Sebagai gantinya, daftar persediaan yang ada yang disebut sebagai persediaan fisik itu disiapkan pada akhir periode akuntansi. Persediaan fisik digunakan untuk menentukan nilai persediaan yang tersedia pada akhir periode dan nilai persediaan yang terjual selama periode tersebut. Metode fisik atau periodik pada umumnya digunakan untuk perusahaan yang menjual barang dagangan dengan harga relatif murah, tetapi sering terjadi, seperti contohnya itu sembako. Selanjutnya ada ayat jurnal dari metode perpetual. Yang pertama, itu untuk transaksi pembelian barang dagangan secara tunai, itu persediaan barang akunnya persediaan barang dagang dimasukkan debit dan kreditnya itu adalah akun kas. Lalu yang kedua, pembelian barang dagang secara kredit itu persediaan barang dagang masuk debit dan kreditnya adalah akun utang kas. Lalu yang ketiga ada retur pembelian secara tunai, akunnya yang di debit adalah kas dan yang dikredit adalah retur pembelian dan potongan harga. Lalu transaksi retur pembelian secara kredit, yaitu yang dimasukkan debit itu utang usaha dan yang kredit itu retur pembelian dan potongan harga. Lalu yang kelima, penjualan barang dagang sesuai tunai, penjualan barang dagang secara tunai itu di debitnya kas dan di kreditnya penjualan, lalu di debitnya lagi itu beban pokok penjualan dan di kreditnya itu persediaan barang dagang.
Lalu yang keenam, penjualan barang dagang secara kredit itu di debitnya piutang usaha, kreditnya penjualan, debit lagi beban pokok penjualan, dan kreditnya adalah persediaan barang dagang. Yang ketujuh, retur penjualan secara tunai, yaitu yang di debit adalah retur dan potongan harga, kreditnya kas, debitnya lagi adalah persediaan barang dagang, dan kreditnya adalah harga pokok penjualan. Lalu yang kedelapan ada retur penjualan secara kredit, yaitu yang di debit retur dan potongan harga, yang di kredit adalah piutang usaha, yang di debit lagi adalah persediaan barang dagang, dan kreditnya adalah harga pokok penjualan. Yang kesembilan ada pembayaran biaya angkut barang yang dibeli, itu debitnya adalah persediaan barang dagang, kreditnya kas, debitnya lagi adalah beban angkut penjualan. Lalu yang ke-10 pembayaran biaya angkut barang yang dijual, yaitu debitnya biaya angkut penjualan, lalu kreditnya kas. Lalu yang 11 pembayaran utang usaha tanpa adanya potongan, yaitu debitnya utang usaha, kreditnya kas. Lalu yang ke-12 ada pembayaran utang usaha dengan adanya potongan, yaitu debitnya utang usaha, kreditnya kas, dan persediaan barang dagang. Lalu yang ke-13 penerimaan pelunasan piutang tanpa adanya potongan, yaitu debitnya kas dan kreditnya piutang usaha. Lalu yang ke-14 dan yang terakhir itu penerimaan pelunasan piutang dengan adanya potongan, yaitu debitnya kas dan potongan penjualan dan kreditnya piutang usaha. Lalu setelah timbulnya aktivitas penjualan, dari aktivitas penjualan itu dapat terjadi aktivitas piutang usaha dan kas, karena setiap pembeli itu dapat membeli secara kredit maupun secara tunai. Nah, dari aktivitas piutang usaha itu pasti akan terjadi aktivitas penagihan karena dampak dari piutang usaha tersebut. Nah, dari aktivitas penagihan tersebut kembali lagi menjadi kas. Sekian dari kelompok kami tentang akuntansi perusahaan dagang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada contoh soal dan pembahasan. Jadi di sini akan dijelaskan dulu yang metode perpetual. Nah, perpetual ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Olive tadi, metode perpetual ini dipakai oleh perusahaan yang menjual barang mahal dan jarang dibeli seperti barang elektronik. Jadi sini contohnya pada tanggal 5 Maret dibeli barang dagangan dari PT Amanda Semarang seharga 8 juta. Dari jumlah tersebut dibayar tunai sebesar 3 juta dan sisanya dengan syarat 2 per 10, N per 30. Nah, kalau ada syarat seperti itu, maka dia itu eh, dicatat pada jurnal khusus pembelian. Jadi di sini di debit itu ditulis persediaan barang dagang sebesar 8 juta dan di sisi kredit itu dicatat kas sebesar 3 juta dan juga utang usaha sebesar 5 juta. Lalu pada 8 Maret dibeli barang dagangan dari FA Asmaranda Semarang seharga 10 juta secara kredit dengan syarat 2 per 10 N per 30. Dan pada saat itu juga dibayar biaya angkut barang yang dibeli sebesar 1 juta. Jadi di sini di sisi debit itu ditulis persediaan barang, sedangkan di sisi kredit itu ditulis utang usaha dan juga kas. Lalu pada 9 Maret dikembalikan sebagian barang yang dibeli dari Eva Asmarada Semarang karena tidak sesuai dengan pesanan seharga eh, 1 juta. Nah, di sini itu ditulis utang usaha di sisi debit karena utangnya kan berkurang karena kita kan mengembalikan barang. Nah, lalu yang retur pembelian ini ditulis di sisi kredit karena dia itu mengurangi persediaan barang kita. Lalu pada tanggal 10 Maret dikembalikan sebagian barang yang dibeli dari FA Asmaranda Semarang karena tidak sesuai dengan pesanan seharga 1 juta, dijual barang dagangan secara kredit kepada Tuan Ferdi Irawan Solo seharga 7 juta dengan syarat 2 per 10 N per 30. Harga pokok barang tersebut sebesar 5.500.000
Maka akunnya di sisi debit piutang usaha 7 juta, di sisi kredit penjualan 7 juta, di sisi debit harga pokok penjualan 5.500.000, di sisi kredit persediaan barang dagang 5.500.000. Pada tanggal 12 Maret, diterima kembali barang yang telah dijual kepada Tuan Ferdi Irawan, Solo, seharga 1 juta karena rusak. Harga pokok barang yang dikembalikan sebesar 700.000. Maka akunnya di sisi debit, retur penjualan dan potongan harga 1 juta, sisi kredit piutang 1 juta, di sisi debit harga pokok penjualan 700.000, lalu di sisi kredit persediaan barang dagang 700.000. Pada tanggal 15 Maret dijual barang dagang kepada Tuan Sigit Pramono secara tunai seharga 2 juta dan secara kredit seharga 4 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 harga pokok barang tersebut sebesar 4.500.000. Maka di sisi debit kas 2 juta, di sisi debit piutang usaha 4 juta, sisi kredit penjualan 6 juta, di sisi debit harga pokok penjualan 4.500.000, di sisi kredit persediaan barang dagang 4.500.000. Lalu selanjutnya di tanggal 18 Maret dilunasi kepada FA Asmiranda atas pembelian barang dagangan tertanggal 8 Maret yang lalu. Akunnya yaitu utang usaha di debit sebesar 9 juta karena utangnya berkurang jadi di debit, lalu kas dan persediaan barang dagang di kredit sebesar 8.820.000 dan 180.000. Lalu di tanggal 20 Maret diterima pelunasan dari Tuan Freddy Irawan atas penjualan barang dagangan tertanggal 10 Maret yang lalu. Akunnya, kas dan potongan penjualan berada di sisi debit sebesar 5.880.000 dan 120.000 dan piutang usaha di kredit sebesar 6 juta. Di tanggal 22 Maret dibayar kepada PT Amanda Semarang atas pembelian barang dagangan tertanggal 5 Maret yang lalu. Akunnya utang usaha di sisi debit sebesar 5 juta dan kas di sisi kredit sebesar 5 juta. Dan pada tanggal 25 Maret, Tuan Sigit Pramono melunasi utangnya atas transaksi 15 Maret yang lalu. Akunnya, kas dan potongan penjualan ada di debit sebesar 3.920.000 dan 80.000, dan di sisi kredit ada piutang usaha sebesar 4 juta. Lalu ada metode periodik. Nah, ayat jurnal metode periodik ini yang pertama ada pembelian barang dagang secara tunai. Pembelian barang secara tunai ini ayat jurnalnya ada di pembelian di debit, kas di kredit. Kalau secara kredit, pembelian di debit dan utang usaha di kredit. Retur pembelian secara tunai itu kas di debit, kreditnya retur pembelian dan potongan harga. Yang kelima, penjualan barang dagang secara tunai itu kas di debit dan penjualan di kredit. Kalau secara kredit, piutang usaha di debit dan penjualan di kredit. Lalu ada transaksi retur penjualan secara tunai, itu retur dan potongan harganya di debit dan kasnya di kredit. Kalau secara kredit, retur dan potongan harganya di debit dan piutang usahanya di kredit. Lalu untuk pembayaran biaya angkut barang yang dibeli itu akunnya ada di beban angkut pembelian di debit dan kasnya di kredit. Lalu kalau pembayaran biaya angkut barang yang dijual itu akunnya beban angkut penjualan di debit dan kas kredit. Lalu pembayaran utang usaha tanpa adanya potongan, akunnya utang usaha di debit dan kas di kredit. Pembayaran utang usaha dengan adanya potongan kredit. Lalu
Ada penerimaan pelunasan piutang dengan adanya lalu untuk yang ke-14 penerimaan pelunasan piutang dengan adanya potongan kas dan potongan penjualan masuk di akun debit dan piutang usaha di kredit. Selanjutnya ada contoh soal dan pembahasan dengan metode periode. Ini contohnya yang pertama. Pada tanggal 5 Maret dibeli barang dagangan dari PT Amanda Semarang seharga 8 juta. Dari jumlah tersebut dibayar tunai 3 juta dan sisanya dengan syarat 2 per 10 N per 30. Ini sama seperti yang sebelumnya. Persediaan barang dagang itu ditulisnya di sisi debit sebesar 8 juta. Lalu kas dicatat pada sisi kredit dengan nominal 3 juta. Lalu utang usaha juga dicatat pada sisi kredit dengan nominal 5 juta. Lalu pada tanggal 8 Maret, dibeli barang dagangan dari FA Asmaranda Semarang seharga 10 juta secara kredit dengan syarat 2 per 10 N per 30. Dan pada saat itu juga dibayar biaya angkut barang yang dibeli sebesar 1 juta. Nah, di sini pembelian di, dicatat di sisi debit sebesar 10 juta. Lalu beban angkut pembelian itu dicatat pada sisi debit sebesar 1 juta, lalu utang usaha itu ditulis di sisi kredit dengan nominal 10 juta, lalu kas itu ditulis di sisi kredit sebesar 1 juta, karena itu untuk membayar beban angkut pembelian. Lalu pada tanggal 9 Maret, dikembalikan sebagian barang yang dibeli dari FAS Anda Semarang karena tidak sesuai dengan pesanan seharga 1 juta. Nah, ini utang usaha ditulis di sisi debit, lalu rekor pembelian dan potongan harga ditulis di sisi kredit sebesar 1 juta juga. Pada tanggal 10 Maret, dikembalikan sebagian barang yang dibeli dari FA Asmaranda Semarang karena tidak sesuai dengan pesanan seharga 1 juta, dijual barang dagang secara kredit kepada Tuan Ferdi Irawan Solo seharga 7 juta dengan syarat 2 per 10 N per 30, harga pokok barang tersebut sebesar 5.500.000. Maka di sisi debit piutang usaha 7 juta, di sisi kredit penjualan 7 juta. Pada tanggal 12 Maret, diterima kembali barang yang telah dijual kepada Tuan Ferdi Irawan Solo seharga 1 juta karena rusak. Harga pokok barang yang dikembalikan sebesar 700.000. Maka di sisi debit, retur penjualan dan potong harga sebesar 1 juta, lalu di sisi kredit piutang sebesar 1 juta. Tanggal 15 Maret, dijual barang dagang kepada Tuan Sigit Pramono secara tunai seharga 2 juta dan secara kredit seharga 4 juta dengan syarat pembayaran 2 per 10 N per 30 harga pokok barang tersebut sebesar 4.500.000, maka di sisi debit ada kas dan piutang sebesar 2 juta dan 4 juta, maka di sisi kredit penjualan yaitu 6 juta. Lalu pada tanggal 18 Maret dilunasi kepada FA Asmaranda atas pembelian barang dagangan tertanggal 8 Maret yang lalu. Akunnya utang usaha berada di sisi debit sebesar 9 juta, kas dan potongan pembelian di sisi kredit sebesar kas sebesar 8.820.000 dan potongan pembelian 180.000. Di tanggal 20 Maret diterima pelunasan Tuan Freddy Irawan atas penjualan barang dagangan tertanggal 10 Maret yang lalu. Akunnya kas dan potongan penjualan masuk di debit sebesar 5.880.000 serta 120.000 dan di sisi kredit ada piutang usaha sebesar 6 juta. Lalu tanggal 22 Maret dibayar kepada PT Amanda Semarang atas pembelian barang dagangan tertanggal 5 Maret lalu. Yang akunnya yakni utang usaha di debit sebesar 5 juta dan kas di kredit 5 juta. Lalu tanggal 25 Maret Tuan Sigit Pramono melunasi hutangnya atas transaksi tanggal 15 Maret lalu.
di mana kas dan potongan pembelian itu debit sebesar 3.920.000 serta 80.000 dan dikredit ada piutang usaha sebesar 4 juta. Lalu yang selanjutnya ada siklus akuntansi. Yang pertama ada jurnal umum atau khusus. Dalam proses pencatatan transaksi untuk perusahaan kecil, jurnal yang dibuat adalah jurnal umum. Akan tetapi bagi perusahaan besar dengan transaksi keuangan yang banyak menggunakan jurnal khusus. Nah, mengapa perusahaan besar menggunakan jurnal khusus? Karena untuk menghemat waktu dan memudahkan pembagian pekerjaan, maka perlu dirancang suatu sistem pencatatan transaksi yang khusus untuk itu, yaitu jurnal khusus. Jadi jurnal khusus atau special journal adalah jurnal yang dirancang khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi atau berulang-ulang dengan tujuan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada buku besar. Buku besar itu merupakan catatan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Hal ini mencakup semua jenis transaksi mulai dari pengeluaran hingga penerimaan dan membantu dalam menciptakan gambaran yang jelas tentang keuangan perusahaan. Dalam perusahaan dagang terdapat dua macam buku besar, yaitu buku besar utama, ledger, atau buku besar pembantu subsidiary ledger. Buku besar pembantu adalah tempat mencatat informasi lain yang diperlukan, di samping informasi yang terdapat pada buku besar utama. Secara singkat, buku besar pembantu merupakan pencatatan secara rinci nama-nama pelanggan beserta jumlahnya dari akun buku besar umum. Sedangkan buku besar umum atau buku besar utama adalah tempat mencatat seluruh perubahan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Dengan kata lain, buku besar utama merupakan akun kontrol atau akun pengendali, dan buku besar pembantu merupakan rincian dari akun kontrol. Jadi, buku besar umum ledger adalah kumpulan perkiraan-perkiraan yang berfungsi sebagai tempat untuk mencatat perubahan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Pencatatan buku besar umum dilakukan secara berkala atau setiap akhir bulan berdasarkan jurnal khusus atau hasil rekapitulasi jurnal khusus. Sedangkan pencatatan buku besar pembantu dilakukan setiap terjadi transaksi berdasarkan buku transaksi. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada neraca saldo. Setelah disusun posting atau pemindahan dari jurnal ke buku besar, baik buku besar utama maupun buku besar pembantu, maka langkah berikutnya adalah menyusun sebuah daftar yang dinamakan daftar saldo atau daftar sisa. Daftar saldo atau daftar sisa adalah daftar tempat mencatat saldo-saldo yang terdapat pada setiap akun buku besar yang disusun setiap akhir periode. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Setiap akhir periode atau akhir tahun, suatu perusahaan diwajibkan menyusun laporan keuangan untuk disampaikan pada pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Dalam menyusun laporan keuangan, suatu perusahaan harus terlebih dahulu membuat kertas kerja sebagai pertolongan untuk mempermudah penyusunan lapor keuangan. Penyusunan kertas kerja diawali dengan penyesuaian liabilitas dan ekuitas sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada setiap akhir periode. Sehingga jurnal penyesuaian adalah jurnal untuk mengadakan penyesuaian catatan-catatan dengan keadaan fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Tujuannya agar setiap akun real dan akun nominal dapat menunjukkan besarnya aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban yang sebenarnya dan seharusnya diakui pada akhir periode. Lalu selanjutnya ada kertas kerja. Kertas kerja atau neraca saldo atau worksheet adalah suatu kertas berkolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Lalu yang terakhir itu ada laporan keuangan. Yakni setelah kertas kerja atau neraca lajur disusun, maka langkah berikutnya adalah membuat laporan keuangan. Laporan keuangan atau financial statement adalah hasil akhir dari akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan disajikan dengan maksud memberikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas serta perolehan laba atau rugi yang menunjukkan hasil aktivitas yang terjadi dalam rumah tangga, perusahaan, dan membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.
Selanjutnya ada tahap laporan, yaitu yang pertama dimulai dari kas. Kas itu pasti ada aktivitas pembelian, karena di perusahaan dagang itu pasti mereka akan menyetok barang dan dibayarnya memakai kas. Lalu setelah aktivitas pembelian, perusahaan dagang akan